Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi upaya-upaya kebangkitan Islam di bidang iptek dengan beranggotakan saya sendiri, Dearanita Amelia, Muhammad Akmal Fauzan, Siti Nikma, dan Humratul Hasanah. Materi yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir Quran Surat Al-Imran ayat 140 yang berisikan, jika kalian mendapat luka, maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang sama. Yakni, apabila kalian mengalami luka dan sejumlah orang dari kalian ada yang gugur, maka sesungguhnya musuh-musuh kalian pun pernah mengalami hal yang serupa, yaitu ada yang terbunuh dan ada yang terluka dalam perang sebelumnya. Dan masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia, yakni kami pergilirkan kemenangan itu bagi musuh kalian atas diri kalian dalam sesekali waktu. Sekalipun pada akhirnya akibat yang terpuji itu kalian peroleh juga kemenangan. Kami lakukan itu karena kebijaksanaan kami yang mengandung hikmah untuk kalian. Dan supaya sebagian kalian dijadikannya sebagai syuhada, yakni agar sebagian dari kalian gugur di jalannya dan mengorbankan jiwanya untuk memperoleh keridhoannya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, yakni menghapus dosa-dosa mereka jika mereka memiliki dosa. Lalu materi kedua ada tafsir As-Sadi Quran Surat Ali Imran ayat 140 yang berisikan, jika kalian, wahai orang-orang mukmin, mengalami luka dan terbunuh dalam perang Uhud, sesungguhnya orang-orang kafir juga pernah mengalami luka-luka dan terbunuh seperti kalian. Dan hari-hari itu Allah putar di antara manusia yang beriman dan kafir dengan kemenangan dan kekalahan yang dikehendakinya, karena hikmah-hikmah yang sangat mulia. Di antaranya untuk membedakan mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang yang munafik. Untuk memuliakan orang yang Allah kehendaki menjadi syahid di jalannya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri dengan meninggalkan jihad di jalannya. Selanjutnya adalah The Dark Age. Pada masa zaman keemasan Islam, dunia Eropa mengalami kemandegan berpikir dan mengalami depresi berat. Dunia intelektual mereka pun statis dan tak ada penemuan dalam dunia pengetahuan. Dan kondisi ini dikenal dengan The Dark Age atau zaman kegelapan. Tetapi mengapa Eropa dianggap oleh dunia sebagai gudangnya para penemu dan ilmuwan dunia? Banyak dituliskan dalam bidang ilmu pengetahuan ilmuwan-ilmuwan Eropa seperti Isaac Newton, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, dan beberapa ilmuwan terkemuka lainnya yang muncul belakangan pada masa abad 19-an. Tapi dunia Islam pada masa itu mengalami titik puncak kejayaannya. Itulah mengapa dunia Islam seakan dalam keterpurukan. Saat adanya perang salib pada masa Sahaluddin al-Ayyubi, banyak penemuan-penemuan dan kitab-kitab klasik para ilmuwan muslim yang dibakar dan diangkut ke daratan Eropa, lalu diterjemahkan ke berbagai bahasa, sehingga kemudian Eropa banyak mengambil ide dan ilmu yang mereka tak tahu sebelumnya. Itulah mengapa Eropa dianggap sebagai tempatnya dunia ilmu pengetahuan dunia dihasilkan. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab hancurnya masa peradaban Islam, peradaban emas Islam? Yang pertama adalah kritik dari Al-Ghazali yang menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Kendati Ibnu Rushd bersikeras bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat Avicenna dan Al-Farabi dengan ajaran Islam, Al-Ghazali tetap menyatakan perang terhadap pengaruh filsafat Yunani dan menginginkan pemurnian ajaran agama Islam. Sejak perubahan filosofi pemurnian itulah zaman keemasan Islam mengalami kemunduran drastis, sehingga jarang sekali menghasilkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti pada abad 9 sampai 11 silam. Yang kedua yaitu faktor lain yang turut mendorong runtuhnya era emas ini adalah serbuan dari bangsa Mongol yang akhirnya meluluhlantakkan Baghdad bersama dengan perpustakaan sekaligus pusat ilmu pengetahuan paling lengkap saat itu, Bait al-Hikmah. Penghancuran ini sering dianggap sebagai titik balik penurunan dunia Islam di bidang pengetahuan. Untungnya ratusan ribu
manuskrip dari Bait al-Hikmah sempat diselamatkan oleh Al-Tusi ke Observatorium Marrakech, Azerbaijan, yang kemudian menjadi sumber referensi dan inspirasi para ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan Enlightenment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nima dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi kami, yaitu pertama, ada 3 faktor penyebab mundurnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Yang pertama, fragmentasi politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, sektarianisme di antara umat beragama. Contoh konteks Indonesia, di mana makna toleransi belum sepenuhnya dipahami sehingga konflik agama terjadi. Selanjutnya, Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu re dan nasci, yang berarti lahir kembali. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung abad ke-8 sampai muncul abad modern. Perkembangan ini terutama dalam bidang seni lukis dan sastra. Renaissance menyebabkan manusia mengenal dirinya, menemukan dunia, akan tetapi dari perkembangan itu terjadi juga perkembangan dalam bidang filsafat. Ciri utama dari Renaissance adalah humanisme, individualisme, lepas dari agama, empirisme, dan rasionalisme. Filsafat berkembang bukan pada zaman itu, melainkan pada zaman sesudahnya, yaitu zaman modern. Iptek zaman Renaissance bebas dari agama. Budaya pemikiran Islam dan Renaissance. Menurut Ibnu Taimiyah, seorang ahli politik dan seorang pemikir yang terkemuka, bahwa ia menentang bid'ah tetapi juga membenci taklid. Bid'ah adalah pengalaman agama yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan taklid adalah menerima agama begitu saja secara buta tanpa menggunakan pikiran. Menurutnya, Muslim harus mengimbangkan antara sumber suci dari wahyu Allah dengan ijtihad mereka sendiri guna memahami hukum-hukum Allah tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan di negara Islam mempengaruhi perkembangan pemikiran, ibarat yang telah lama hidup dengan pengaruh kekuasaan gereja. Sifat ilmu pada zaman pertengahan sekitar abad 13-15 ini didasarkan atas penalaran dan keimanan. Misalnya, Thomas Aquinas pada abad ke-13 memadukan sistem alam Aristoteles yang komprehensif dengan teknologi dan etika Kristen. Pemikiran tersebut mengakhiri masa gelap, ibarat, dan lahirlah masa Renaissance. Upaya-upaya yang dapat dilakukan mahasiswa diantaranya dengan melakukan evaluasi sekaligus refleksi terhadap apa yang selama ini menjadi faktor kemunduran iptek dalam Islam. Kita juga harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antara sesama dari berbagai bangsa dan negara. Kemudian kita perlu mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Kita juga perlu mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan kemanusiaan. Kemudian kita juga harus memanfaatkan iptek dengan baik, misalnya dengan menyebarkan berita dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.